Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi menjadi putra dan putri Allah pada hari ini Jumat 26 Maret 2021 dengan judul pembahasan Lazarus dibangkitkan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan kami boleh bangun lagi pagi ini dengan tubuh diberkati. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami. Firman ini menjadi berkat dan penuntun dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, penundaan Kristus 2 hari setelah mendengar bahwa Lazarus sakit bukanlah suatu pengabaian atau penolakan di pihaknya. Ini harus menjadi suatu dorongan semangat bagi kita. Kita harus bersandar pada Tuhan dan menantikan Dia dengan sabar. Jawaban kepada doa kita mungkin tidak datang selekas yang kita inginkan, dan mungkin juga tidak persis seperti yang kita telah minta. Tetapi Dia yang mengetahui apa yang terbaik bagi anak-anaknya akan mencurahkan suatu kebajikan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita telah minta. Jikalau kita tidak menjadi tanpa iman dan tawar hati. Kristus tidak hanya memikirkan orang-orang yang dikasihi di Betania. Ia juga memikirkan pelatihan murid-muridnya. Mereka harus menjadi wakil-wakilnya kepada dunia agar berkat-berkat Bapa dapat mencakup semua. Demi kepentingan mereka, ia membiarkan Lazarus mati. Kalau sekiranya ia memulihkannya dari kesakitan kepada kesehatan, mujizat yang menjadi bukti yang paling pasti akan tabiatnya yang ilahi itu tidak akan diadakan. Kalau sekiranya Kristus ada di kamar sakit itu, Lazarus tidak akan mati, karena iblis tidak akan mempunyai kuasa atas dia. Dalam hadirat pemberi hidup itu, maut tidak dapat membidik anak panahnya pada Lazarus. Ia mengizinkan Lazarus berlalu di bawah kuasa kematian. Dan kedua perempuan bersaudara yang menderita itu melihat saudaranya dimasukkan ke dalam kubur. Kristus mengetahui bahwa ketika mereka melihat bahwa saudaranya yang mati itu, iman mereka pada penebus, mereka akan dicobai dengan keras. Demikianlah ia sedang memangkas cabang-cabang agar dikeluarkannya lebih banyak buah. Ia mengetahui bahwa karena pergumulan yang sekarang mereka sedang lalui, iman mereka akan bersinar dengan kuasa yang jauh lebih besar. Saudara-saudaraku yang kekasih, kepada semua orang yang menjangkau hendak merasakan tangan Allah yang menuntun, saat kekecewaan yang paling besar merupakan saat bila pertolongan ilahi paling dekat. Dari setiap pencobaan dan setiap ujian, ia akan membawa mereka keluar dengan iman yang lebih teguh serta suatu pengalaman yang lebih limpah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah
kami boleh menikmati lagi berkat Tuhan pada pagi ini. Pelajaran dari Lazarus ketika dia dibangkitkan, itu adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Bapa di sorga, terkadang doa kami mendapatkan satu respons yang dalam pandangan manusia adalah sesuatu yang menyakitkan. Tetapi justru di dalam apa yang Tuhan rencanakan adalah selalu yang terbaik bagi kami. Bapa di sorga, tolonglah kami, agar kami boleh melihat dengan iman apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kami. Sebagaimana yang Tuhan telah tunjukkan kepada Maria dan Marta, kepada murid-muridnya, saat mana Yesus menunda untuk menyembuhkan Lazarus. Bahkan ketika Yesus mengizinkan Lazarus, saat itu dia beristirahat dalam kematian. Tetapi justru dengan hal itu menyatakan kemuliaan Allah. Oleh apa yang dialami oleh Lazarus saat mana dia meninggal dunia saat itu, justru Yesus menyatakan kemuliaan Allah lewat kebangkitan Lazarus yang sudah mati pada saat itu. Terima kasih Bapa. Berkat firman ini akan menolong kami. Kami boleh melihat jauh ke depan bahwa rencana Allah selalu yang terbaik bagi kami. Bapa di sorga, ketika kami akan memulaikan aktivitas hari ini, kami kembali menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jaga kami Bapa, peliharakan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Segala apa yang kami akan lakukan hari ini, kiranya Tuhan akan berkati. Yang terbaik Tuhan akan berikan bagi kami. Berkati semua umat-umat Tuhan dalam pergumulan mereka, dalam setiap apa yang menjadi tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Tuhan berikan jalan keluar. Bapa di sorga, biarlah berkat kasih-Mu akan selalu bersama-sama dengan kami hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita saat ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.